Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yunita, NIM 145 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fungsi produksi COP12 Frontier Stochastic pada produksi jagung di Madura. Nah, data inputnya yaitu respondennya sebesar 120, variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk ponska. Dan yang menjadi variabel dependennya yaitu produksi jagung. Nah, ini adalah data yang sudah diubah menjadi LN yang diubah menggunakan Excel. Nah, untuk yang selanjutnya adalah data output. Output yang pertama ini dihasilkan dari pengelolaan data menggunakan software Frontier melalui pendekatan OLS. Kemudian untuk menghasilkan fungsi produksi Frontiernya, maka dilakukan proses iterasi hingga menghasilkan bentuk pendekatan MLE. Hipotesanya yaitu apabila H0 diterima, maka di lapang tidak ada kasus inefisiensi. Sedangkan apabila H1 yang diterima, yaitu di lapang ada kasus inefisiensi. Untuk interpretasinya yaitu nilai dari LR adalah 0,69531424 E plus 01 plus 01 artinya nilai dikalikan 10 menjadi 6,953. Untuk mengetahui tingkat signifikansi LR harus membandingkan dengan nilai pada tabel kode Palm. Nilai DF pada tabel kode Palm dilihat dari nilai number of restriction yaitu 2 sehingga dengan derajat kesalahan 5%. Dan nilai dari degree of freedom yaitu sama dengan 1, maka nilai kode Palm adalah 5,138 sehingga LR lebih besar dari nilai kode Palm yaitu 6,953 lebih besar dari 5,138 yang artinya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa di lapang terdapat kasus inefisiensi. Hasil perhitungan melalui pendugaan fungsi produksi Frontier Stochastic dengan pendekatan Final Maximum Likelihood Estimate atau MLE digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi jagung dan besaran tingkat efisiensi teknis. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam output dapat diketahui bahwa nilai rasio generalized likelihood atau LR sebesar 0,69 lebih besar dari nilai kode Palm. Hal ini dibuktikan melalui nilai gamma sebesar 0,914 lebih besar dari 0. Hasil yang diperoleh tersebut dapat diartikan bahwa fungsi produksi Frontier Stochastic dalam penelitian ini dapat menjelaskan adanya tingkat efisiensi teknis usaha tani pada jagung. Lanjutan yaitu benih atau X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produksi jagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar min 0,886 lebih besar dari T tabel yaitu 1,980 pada taraf kesalahan 5%. Variabel benih memiliki nilai koefisien sebesar 0,85. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani melakukan penambahan pada besarnya benih sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 0,85%. Lalu untuk tenaga kerja X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi jagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 0,2727 atau lebih besar dari T tabel 1,90 pada taraf kesalahan 5%. Variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,245. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani melakukan penambahan pada besarnya tenaga kerja sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 0,245%. Lalu
untuk yang ketiga yaitu pupuk kandang yaitu Ek3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produksi jagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar min 0,257 lebih besar dari T tabel yaitu 1,90 pada taraf kesalahan 5%. Variabel pupuk kandang memiliki nilai koefisien sebesar 0,348%. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani melakukan penambahan pada besarnya pupuk kandang sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 0,348%. Lalu untuk pupuk fosfat E4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi jagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 0,373 lebih besar dari T tabel yaitu 1,90 pada taraf kesalahan 5%. Variabel pupuk fosfat memiliki nilai koefisien sebesar 0,463%. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani melakukan penambahan pada besarnya pupuk fosfat sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 0,463%. Lalu untuk data output yang selanjutnya yaitu data output Technical Efficiency Estimates. Interpretasinya yaitu dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8 maka petani dikatakan efisien, sedangkan jika nilai efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8 maka petani dikatakan tidak efisien. Dari hasil output technical efficiency secara teknis mempunyai nilai efisiensi kurang dari 0,8 yang menunjukkan bahwa petani tidak efisien dan sisanya dari petani tersebut telah disebutkan, maka petani tersebut dikatakan efisien. Sehingga rata-rata efisiensi yang dicapai petani di daerah penelitian adalah 0,6298. Maka dapat dikatakan bahwa petani tersebut kurang efisien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.